Oke, baik teman-teman. Salam semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Di pertemuan kali ini kita masuk di sesi ke-12 ya teman-teman ya. Nah, di pertemuan ini kita masuk ke sesi 9 untuk yang di Oracle Academy. Jadi kita akan mulai masuk ke konsep database relasional. Nah, begitu juga kita akan coba nanti menggunakan Apex ya teman-teman ya. Saya sudah bagikan juga akun Apex yang pernah saya berikan ke teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba nanti mengakses akun Apex ini teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba langsung saja untuk mulai dari pengantarnya dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah kita merancang database, nah ini kita mulai masuk ke implementasinya teman-teman. Kita akan coba melakukan implementasi ERD yang sudah kita buat ke dalam tabel-tabel dalam database ya teman-teman ya. Nah, mulai nanti dari pertama menentukan primary key, menentukan foreign key ya, kemudian aturan-aturan dalam kolom ya. Nah, ini kita akan coba implementasikan semua. Oke. Nah, nanti akan ada tabel-tabel ya teman-teman ya dari ERD yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Kita akan implementasikan dalam kolom-kolom. Nah, di kolom-kolom inilah nanti yang akan kita buat di dalam database relasional yang akan kita gunakan. Untuk di mata kuliah ini kita akan coba menggunakan Oracle ya teman-teman ya. Nanti juga teman-teman harus terbiasa dengan menggunakan SQL yang harus teman-teman pelajari juga ya teman-teman ya. Nah, oke. Intinya kita akan membuat tabel-tabel seperti ini teman-teman ya, tabel-tabel data, dan yang nanti pastinya kita akan coba juga untuk melakukan query dalam bahasa SQL ya teman-teman ya, structure query language. Oke. Untuk implementasinya kita mungkin kenalan dulu dengan yang namanya Application Express. Nah, ini adalah salah satu tools untuk kita coba mempelajari atau menggunakan database Oracle ya, teman-teman. Di sini kita akan coba lihat ya dari akunnya yang telah saya berikan. Teman-teman bisa untuk mengakses akun tersebut dari alamat ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa akses iacademy2.oracle.com. Jangan lupa depannya https ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa akses di sini. Nah, kebetulan saya sudah buka. Nanti alamat akunnya adalah yang tampilan awalnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di situ teman-teman nanti akan ditanyakan alamat workspace ya, akun workspace-nya dan juga alamatnya ya. Teman-teman bisa masukkan workspace dan akunnya sesuai dengan akun yang ada di sini ya teman-teman ya. Sebagai contoh misalkan ID teman-teman ini ya, saya pakai yang ini, ID A549_SQL_S14 ya. Ini misalkan saya coba contoh menggunakan dari Samuel Pane ya. Nah, ini saya ganti aja belakangnya ya. Saya coba ganti. Teman-teman bisa kopikan dari sini ya. Bisa kopikan. Di sini untuk workspace-nya saya pakai yang 15 saja. Nah, jadi yang ini yang berbeda ya, tidak ada di tidak ada di list. Jadi saya pakai yang nomor 15. Nah, ininya juga sama ya teman-teman ya untuk username-nya. Kemudian passwordnya teman-teman bisa gunakan password defaultnya yang ini ya teman-teman ya, W besar, W kecil, W besar,
P kecil, A besar, sampai persen ini teman-teman bisa kopikan saja ke sini. Nah, ini oke. Nanti ketika teman-teman sign in, ya. Oh, invalid. Oke, sebentar. Workspace-nya saya coba lihat dulu. Oh ya, ini workspace-nya sih seharusnya ini ya. Mungkin saya sudah coba sebentar. Oke, saya copy aja. Atau sudah pernah saya ganti ya. Kalau defaultnya sih harusnya tidak sesuai yang itu ya teman-teman ya. Oke, ini passwordnya coba. Oh ya, oke. Ya, ini sudah saya ganti passwordnya ya teman-teman ya, karena sudah pernah saya coba-coba. Nah, ini adalah halaman login pertamanya ya teman-teman ya, yang di sini teman-teman sudah coba gunakan ya. Nah, di sini tadi kita akan coba explore dulu ya untuk Oracle Academy-nya. Jadi di sini ada app builder, ada SQL workshop, ada team development, sama ada galeri ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan nanti banyak di SQL workshop ya yang akan kita gunakan di sini. Ya, jadi kita seperti membuat SQL command, SQL script ya. Nah, ini kita akan banyak bermain di sini. Object browser juga kita gunakan untuk melihat-lihat objek apa saja yang sudah kita gunakan. Nah, ini kalau kita klik SQL workshop ya teman-teman, ini ada fiturnya di sini. Nah, ini kita bisa object browser ini untuk melihat kita sudah pernah bikin tabel apa saja ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di object browser. Nah, untuk SQL command, ini kita gunanya nanti untuk mencoba menuliskan sintak-sintak SQL, kemudian kita bisa jalankan di sini. Dia hasilnya nanti akan seperti apa, akan muncul di bawah ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini SQL script. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengimport data yang akan kita gunakan, data contoh ya teman-teman ya, skema yang akan kita gunakan. Nah, nanti skemanya dapat di mana bisa teman-teman dapatkan di Oracle Academy ya teman-teman ya. Oke, nanti ada utilities juga di sini, ada banyak ya. Nah, di sini nanti bisa kita lihat juga kita mau pakai apa ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada RESTful service ya teman-teman ya. Nah, ini gunanya untuk membuat RESTful service nanti. Nah, ini tapi untuk saat ini belum kita gunakan ya untuk yang RESTful ini ya. Oke, jadi yang biasanya ada di dalam Oracle Academy itu ada 3 ini ya teman-teman ya. Oh, maksudnya di dalam database Oracle ada object browser, SQL command, sama SQL script. Nah, untuk yang pertama kita akan coba melakukan atau istilahnya mengimport data contoh ya yang ada di dalam akun Oracle Academy kita ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan coba import satu file SQL berisi skema full dengan data-datanya. Kita akan import tersebut. Oke, untuk mendapatkan datanya teman-teman bisa masuk ke akun Oracle Academy teman-teman ya. Nah, kemudian pilih yang database design learner ini ya teman-teman ya. Seperti biasa yang teman-teman seperti mengerjakan kuis dan materi-materi lainnya. Kemudian di sini di section 0 itu ada nah, ini ada 2 ya yang bisa teman-teman download di situ. Jadi teman-teman bisa download yang ini untuk
tutorialnya ya. Untuk tutorial iAcademy Apex Learner Guide ini teman-teman bisa download dari sini ya. Nah, ini bisa teman-teman download di sini nih ya. Oke, sebagai contoh di sini ya, ini teman-teman nanti bisa download ya ini. Nah, ini yang Oracle Academy Application Express Learner Guide. Nah, di sini ada contoh-contoh yang bisa teman-teman pelajari ya. Di sini ya ada beberapa materi yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan Application Express. Kemudian, nah ini bisa teman-teman download ya. Teman-teman silahkan download. Kemudian juga teman-teman bisa download yang satu lagi adalah yang akan kita gunakan materinya adalah yang ini teman-teman, SQL Schema Script ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang akan kita download di sini. Teman-teman bisa di play saja. Oh ya, ini adanya di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi kita langsung download aja. Nah, ini ya SQL Schema ya. Yang ini yang akan kita download ya teman-teman ya. Silakan teman-teman klik. Nah, nanti dia akan mendownload SQL Schema.zip. Nah, itu yang akan kita gunakan. Saya coba buka saja, kopikan ya teman-teman ya. Oke, ini ya SQL Schema ini. Oke, saya taruh di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya bisa ekstrak ya teman-teman ini SQL Schema ini ya, ekstrak. Nah, ini ya kita akan mendapatkan SQL_schema.sql ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang akan kita coba import ke dalam Oracle Academy kita teman-teman. Oke, ke dalam Apex ya maksudnya ya. Oke, kita balik lagi ke Apex ya teman-teman ya. Nah, untuk kita coba mengimport si file tadi ya yang sudah kita download tadi ya, ini ya. Yang file zip tadi itu kan SQL schema.zip, kita ekstrak jadinya dia seperti ini. SQL_schema.sql. Nah, ini kita coba ini nih teman-teman nih, kita coba import ya. Kita pilihnya di sini SQL script. Kita klik aja di sini SQL script. Nah, ini panduannya agar teman-teman tidak lupa, teman-teman bisa dapatkan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di yang tadi ya, yang Apex Learner Guide tadi ya, yang saya sudah tunjukkan di awal, teman-teman bisa download. Nah, nanti di sini teman-teman ada panduannya. Panduan yang nomor 4 ya, bagaimana how to add tables and data to Apex account. Nah, ini ya, jadi yang tadi ini yang Oracle Academy Application Express Learner Guide, teman-teman bisa pilih yang section 4-nya ya, yang bagian keempat. Nah, di sini nah ini tadi ya, kita mendownload SQL Schema Script, kita sudah download, kita kemudian kita pilih yang bagian workshopnya ya, kemudian kita pilih SQL Script. Nah, tadi seperti itu ya. Oke, ini jadi kita pilih tadi, kita ulang ya, dari SQL Workshop, kemudian SQL Script. Nah, kemudian kita udah masuk ke SQL Script, kita pilih upload ya teman-teman ya. Di sini ada button upload, kita upload. Kemudian kita pilih scriptnya yang mana ya teman-teman ya. Kita pilih di sini choose file, tadi kita arahkan ke, kita naruhnya di mana ya teman-teman ya. Nah, ini di sini pbd. Nah, ini ya SQL_schema mana dia ya, yang .sql nya ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih di bawah SQL_schema.sql. Nah, ini yang kita pilih. Oke ya. Nah, ini script name di sini boleh kita kasih nama, boleh tidak ya, tapi di sini kita udah pilih yang penting ya. Nah, ini bisa kita
kasih nama ya. Di sini contohnya misalkan SQL add all table ya. Ini sebagai contoh di sini saya copy aja dari yang sini. Oke ya, ini ya SQL add all tables. Nah, ini untuk script name-nya aja ya. Oke, kalau sudah kemudian untuk file karakter setnya ini Unicode ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita klik button upload ya teman-teman ya. Di sini klik button upload. Oke, nah ini nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Ownernya siapa, kemudian name-nya siapa di sini, create-nya kapan ya. Nah, ini nanti berapa besarnya. Nah, resultnya ini masih 0 ya karena belum kita running. Nah, untuk menjalankan scriptnya kita tinggal klik button run yang ada di paling kanan teman-teman. Nah, ini ya. Ini kita klik run ya. Ini perlu kita lihat dulu ya teman-teman ya untuk memastikan bahwa kita balik dulu ke sini di object browser ya teman-teman ya. Ini masih kosong ya teman-teman ya, belum ada isinya. Teman-teman bisa pastikan dulu di sini object browsernya masih kosong. Nah, kita balik lagi ke sini SQL script. Oke, kita ini sudah ada ini. Kita coba jalankan ya teman-teman, ini running. Oke, kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, nah ini ada konfirmasi di sini. Kita untuk mengkonfirmasi kita menjalankan script. Kalau kita oke, kita run now ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Oke, successful sekian, errornya ada 38 ya teman-teman ya. Nah, di sini nah, ini memang di sini dituliskan ya teman-teman ya. Kalau pertama kali kita menjalankan script maka akan menghasilkan error ya. Jadi drop statement itu akan error karena memang skemanya belum ada. Jadi nggak apa-apa, kita tidak masalah ya teman-teman ya. Yang penting dia sudah ada yang berhasil ya di sini ya. Jadi memang ada error ini tidak masalah. Nah, ini sudah ada successfulnya seperti ini. Jadi yang drop table ini semuanya error karena memang tidak ada table yang mau di ini dulu ya, yang di drop karena kita masih kosong nih. Oke, ini kalau sudah kita, karena kan kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Ada yang suksesnya ada 1509 successful script ya yang sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat di bagian object browser ya teman-teman ya. Nah, ini di object browser. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini adalah datanya ya teman-teman ya. Nah, ini data-data yang tadi kita sudah berhasil import ke dalam Oracle kita nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh, misalkan saya klik yang countries ya teman-teman ya di object browser di sini. Oke, nah ini adalah strukturnya ya, column name-nya country ID, country name, region ID. Teman-teman bisa lihat di sini sesuai yang di modul ya, bahwa kita akan membuat tabel-tabel seperti ini. Nah, ini adalah strukturnya. Tipe datanya ini, null labelnya ini, defaultnya ini, primary key-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini si country ID adalah sebagai primary key. Datanya teman-teman bisa pindah ke tab data di sini. Nah, ini adalah datanya nih teman-teman. Ya. Oke. Jadi hanya ada 1 2 3 4 ya. Jadi hanya ada 4 data di sini. Nah, contoh yang lain lagi, department misalkan. Nah, ini ya. Ini di bagian data, ini adalah strukturnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian employees ya. Nah, ini juga, ini employees strukturnya, ini datanya.
Nah, ini datanya ada banyak ya teman-teman ya. Nah, ini ada sampai ada berapa nih? Ya, ada 20 data ya teman-teman ya untuk employees di sini. Nah, ini kita kita udah berhasil mengimport ya teman-teman, yang mengimport datanya. Ya, kita coba di ini ya. Nah, ini ya, jadi nanti isinya tabel-tabel seperti ini ya teman-teman ya, yang akan kita implementasikan dari ERD menjadi sebuah database table teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat juga di sini untuk query ya teman-teman ya. Memang ini nanti kita akan coba pelajari khusus ya untuk query ya teman-teman ya. Kita bisa coba misalkan contoh ya, untuk mengakses data kita gunakan si SQL ini. Nah, ini yang akan kita coba jalankan ya. Nah, untuk menjalankan si SQL ini teman-teman bisa lakukan ya di sini teman-teman. Nah, ini kalau ini kan di object browser ya. Bisa teman-teman lakukan di sini ya. Bisa di SQL Workshop. Nah, teman-teman bisa lakukan di SQL Command ya teman-teman ya. Nah, bisa lakukan di sini. Teman-teman tuliskan di sini ya untuk scriptnya ya, SQL-nya. Contoh nih saya copy aja ya teman-teman ya. Oke, select last name, department ID. Oke. Boleh teman-teman boleh ngikutin penulisannya seperti ini. Boleh langsung panjang di sini ya, seperti ini juga boleh gitu ya. Jadi scriptnya memanjang, atau mau di baris baru, bikin baris baru itu tidak masalah. Nah, ini where employee ID sama dengan 200 ya. Yang penting di akhir dari statementnya ditutup dengan titik koma ya teman-teman ya, dari sebuah SQL, dari SQL-nya ini. Nah, kalau sudah kita tuliskan di sini, kita bisa jalankan untuk melihat hasilnya nanti teman-teman ya, di bawah sini nih nanti hasilnya. Kita coba jalankan teman-teman. Oke. Nah, ini kita dapat ya teman-teman ya. Ini hasilnya, resultnya hanya satu baris ya teman-teman ya yang kita dapatkan. Jadi di sini kita akan memfilter table employees ya dengan hanya menampilkan last name dan department ID, di mana employee ID-nya adalah 200. Nah, di sini kita dapat bahwa yang 200 itu namanya adalah si Wallen ya. Nah, ini departemen ID-nya dia nomor 10. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita ingin menjalankan script SQL, kita bisa gunakan SQL command. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini bisa kita save, atau kita kalau misalkan hanya untuk coba-coba, bisa kita langsung pindah ke yang lain ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini tadi kita di object browser ya teman-teman ya. Nah, tadi kita kan di employees ya teman-teman ya. Nah, ini untuk memastikan aja bahwa di data sini yang nomor tadi 200 ya teman-teman ya. Oke, 200 itu kita bisa lihat di sini. Oh, 200 mana ya? Employee ID ya. Tadi dia itu employee ID 200 ya. Kok di sini nggak ada ya si Wallen? Oh, ini ya, sorry, di atas ya. Nah, ini nih, ternyata ini Jennifer Wallen. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ininya nih, departemen ID-nya 10 ya. Nah, ini ada ya datanya ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah ini simulasi untuk database Oracle ya teman-teman ya. Dia jadi tampilannya seperti ini, teman-teman, sudah web base kalau kita untuk mengaksesnya ya. Nah, nanti kita akan banyak explore di sini ya teman-teman ya, terkait dengan penggunaan database-nya teman-teman. Nah,
Di sini kita coba tadi ini ya, query, nanti kita akan lebih dalam lihat juga ya. Ini tadi sama ya, kalau kita ingin melakukan query kita bisa lakukan di SQL command, atau kita juga bisa langsung di sini ya teman-teman ya, query. Nah, tapi query-nya di sini dalam bentuk ini ya teman-teman ya. Di sini query-nya dalam bentuk GUI ya, graphical user interface ya. Jadi kita lakukan seperti ini bukan menggunakan SQL teman-teman. Kalau kita ingin menggunakan SQL, kita lakukannya di SQL command ya teman-teman ya. Nah ini yang membedakan ya. Kalau di sini query di sini dia memasukkan ada user interface-nya ya, ada graphical user interface-nya. Oke. Ini ya tadi ya. Ini penjelasan query tadi ya. Untuk penjelasan query-query tadi. Nah, untuk primary key tadi teman-teman juga sudah lihat ya. Jadi di dalam strukturnya dia ditandai dengan tanda 1 ya teman-teman ya. Kemudian ini ada juga ada kandidat primary key ya. Nanti bisa kita buat juga ya teman-teman ya kalau kita ingin membuat kandidat primary key. Nah, kalau di sini kita lihat di bagian ininya ya teman-teman ya, beberapa relasi-relasinya di sini ya. Nah ini departemen klien, departemen ini kita lihat CD number ya, title, producer. Nah ini kita lihat lagi di sini. Nah ini iniannya ya teman-teman ya, F customer ya. Nah ini tabelnya ya, strukturnya di sini. Nah ini kita coba lihat lagi di sini ya. Banyak ya di sini ya teman-teman ya. Untuk data-datanya ini sudah ada. Nah kita coba pengen nyari yang ini ya, yang dia sifatnya ini. Kita coba cari dulu. Ya baik teman-teman. Nah ini yang kita temukan ya teman-teman ya. Ini yang dimana contohnya ada foreign key ya teman-teman ya. Nah jadi kan sesuai dengan yang ada di sini tadi ya, bahwa dalam sebuah table itu nanti ada primary key, nanti akan juga ada foreign key ya teman-teman ya. Nah itu bisa kita tambahkan juga nanti di dalam Oracle juga ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ada foreign key ya. Tadi ini kita sudah coba lihat ya. Jadi itu bisa dilakukan juga di dalam Oracle nanti teman-teman, ketika kita akan membuat sebuah foreign key. Oke. Kemudian ini ya teman-teman ya, constraint ya, biasanya juga nanti akan ada yang namanya integrity ya, integritas kolom. Jadi di sini kolom harus berisi satu nilai konsisten dengan format data kolom. Nah ini ada constraint itu ada banyak batasan ya teman-teman ya, integritas entitas, integritas referensial ya, referential integrity ya, integritas kolom, kolom integrity, kemudian integritas buatan pengguna. Nah ini juga nanti constraint-constraint yang ada ya di dalam sebuah implementasi dalam sebuah table teman-teman ya. Nah ini penjelasannya nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk integritas datanya apa saja. Oke ya. Nah itu sebatas pengenalan dari Oracle Academy untuk Application Express ya, menggunakan Oracle teman-teman. Oke.
Nah, ini untuk yang section pertama ya, kita tadi coba lihat primary key, foreign key, kemudian integritas ya. Itu sudah harus diimplementasikan juga ya teman-teman ketika kita akan membuat database, mengimplementasikan dari database dari konsep ERD ke implementasi ke tabelnya. Oke. Nah, itu di section 91 ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di section 92-nya ya teman-teman ya. Di section 92-nya ini adalah proses transformasinya ya teman-teman ya. Nah, di sini sih untuk proses transformasinya di sini dia dibantu dengan menggunakan sebuah kolom ya teman-teman ya. Jadi untuk proses pembuatannya ini ya, ini untuk ininya aja ya, untuk proses ini contoh-contohnya ya, nanti teman-teman bisa baca. Dia untuk mengubah konseptual ke fisik ya, ini kita akan coba fokus ke sini. Ini dibantu dengan menggunakan sebuah kolom seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ini seperti yang kita lihat di data ini ya teman-teman, di table ya, maaf teman-teman. Nah, ini di table ya, jadi dia dibantu seperti ini ya, dimana di sini ada key type-nya apa, optionality-nya apa, column name-nya apa. Dan teman-teman coba perhatikan untuk penulisannya juga sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kalau di ERD dia konsepnya singular, single ya. Tapi kalau untuk table nanti dia konsepnya plural, dia jamak ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini namanya departemen, kalau di bentuk plural dari departemen ya departemen sih ya, masih sama ya. Nah, contoh di sini employee. Employee di sini pluralnya adalah employees ya, jadi ditambahkan s. Jadi bentuknya jamak. Kalau bahasa Indonesia kan karena tidak ada singular ataupun plural, single atau jamak gitu ya. Jadi kita samakan saja. Tapi kalau dalam bentuk bahasa Inggris untuk table fisik itu dalam bentuk jamak ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga penamaan dari entitas ya teman-teman ya. Kalau di sini entitasnya employee ID, kalau di sini entitasnya kecil-kecil ya, employee. Kemudian spasi itu diubah dengan menggunakan underscore ya teman-teman ya. Jadi spasi itu digunakan underscore, employee ID. Dibuat nyambung semua ya entitasnya ya teman-teman ya. Karena kalau dipisahkan dengan spasi nanti akan bermasalah ketika kita melakukan query di dalam SQL teman-teman ya. Terpisah spasi itu bisa jadi dianggap sebuah kolom yang berbeda. Oke, saya ini kayak seperti ini juga ya, payroll underscore ID. Di sini hanya payroll ID aja, payroll spasi ID gitu ya. Nah, ini dirubah jadi seperti ini. Kemudian yang opsional dalam bentuk bintang berarti dia wajib diisi. Kalau yang O ya, O kecil ini dia opsional ya teman-teman ya, tidak harus diisi. Oke, di sini keterangannya PK dan FK-nya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk melakukan yang namanya transformasi, merubah dari bentuk ERD ke dalam bentuk fisikal ya. Kita bisa menggunakan table seperti ini ya untuk memudahkan kita ya. Di sini di modul ini dicontohkan hanya 3 kolom saja untuk key type-nya, optionality dan column name ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh-contohnya aja ya teman-teman, nanti bisa coba lihat, coba pelajari contoh-contohnya. Ini contohnya student ya. Nah, ini tadi ya, konsisten student, di tabelnya students, ERD-nya student aja, kalau di tabelnya nanti students ya, jadi bentuknya jamak. Oke ya, ini contoh-contohnya ya, nanti teman-teman bisa dibaca ya teman-teman ya. Nah, ini kayak misalkan first name. Nah, di sini jadinya first name pakai underscore ya, first underscore name gitu ya. Kemudian nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah nama singkat table ya, teman-teman ya. Jadi nama singkat table itu ada di sini sih ada peraturan tidak tertulis ya, teman-teman ya. Maksudnya peraturan bersama aja gitu ya. Nah, jadi kalau nama entitas
dari lebih dari suku kata. Nah, ini lebih entitas dari lebih dari nama entitas lebih dari satu suku kata gitu ya maksudnya ya. Nah, ini karakter pertama kata pertama yang diambil, karakter pertama kata kedua, karakter terakhir kata terakhir. Contohnya gini. Ini kan dari dua suku kata ya teman-teman ya, job sama assignment. Gitu ya, dua suku kata. Nah, ini yang diambil adalah job dulu J, kemudian A assignment ya, baru kemudian yang terakhir ya, kata karakter terakhir. Jadi disingkatnya adalah JAT. Ini kesepakatan aja ya teman-teman ya. Tapi kalau sesama tim paham mau disingkatnya job assignment itu misalkan JOA atau apapun, itu tidak masalah. Yang penting ada kamus datanya nanti teman-teman yang harus teman-teman bikin. Oke, seperti ini juga nih contoh misalkan private homes ya. Private. Nah, ini kan P-nya dulu, H terus E ya di sini. Nah, ini private home. Ya. Nah, ini S-nya kan karena bentuk jamaknya ya teman-teman ya. S-nya itu bentuk jamaknya, jadi yang diambil adalah yang E teman-teman. PHE ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya, ini contoh lagi misalkan nama entitas ya. Tadi kan nama table ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita nama entitas. Nah, untuk menyingkat satu kata tapi lebih dari satu suku kata, kita gunakan sama ya konsepnya ya. Misalkan employee. Nah, ini employee berarti M ini kan kita baca satu suku kata gitu ya. Employee. Nah, berarti ini yang kedua ya. Jadi E, P sama E. Nah, ini E-nya diambil dari yang sini M karena dari satu suku kata employee. Nah, ini satu suku kata yang berbeda lagi ya teman-teman ya. Ada tiga ya sebenarnya, employee gitu ya. Nah, tapi kita ambilnya E, P, dan E itu ya. Nah, nah ini juga klien ya teman-teman, klien. Nah, ini ini kan berarti C ya teman-teman ya. N-nya kan berarti E, yang diambil di sini baru T. Ini suku karakter terakhir dari kata ya. Nah, ini juga klien CET gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan dia satu suku kata aja? Nah, ini contoh lain berbeda ya. Misalkan flight gitu ya. Nah, ini kalau misalkan satu suku kata ya, satu penyebutan aja gitu ya, by gitu ya, atau flight time gitu ya, ini seperti ini ya gitu ya. Nah, ini kita ambil karakter pertama, karakter kedua, dan karakter terakhir, flight ya. Jadi flight ini kan satu suku kata ya, kita satu kali penyebutan gitu ya teman-teman ya, flight. Nah, berarti yang disingkat adalah F, L, dan T ya, huruf karakter pertama, karakter kedua, dan karakter terakhir. Nah, itu ya, cara menyingkatnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk pembatasan nama biasanya digunakan underscore ya, teman-teman ya. Nah, itu spasi tidak dapat digunakan ya. Tapi underscore itu dibolehkan ya, teman-teman ya. Nah, jadi dolar, pagar itu underscore itu diizinkan. Kemudian nama table harus unik ya teman-teman ya, tidak menggunakan nama yang sudah digunakan oleh Oracle ya. Jadi ada yang nama-nama yang sudah dipesan ya oleh Oracle ya, reserve ya. Nah, ini contoh-contohnya misalkan table, number, sequence, order, values, level, type. Nah, ini tidak boleh digunakan ya untuk membuat sebuah table nama-nama ini. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat di otn.oracle.com. Nah, itu yang section 2 ya, teman-teman ya. Nah, 9.2. Oke. Kemudian 9.3 ini kita akan coba melihat ke pemetaan relasi ya, teman-teman ya. Pemetaan hubungan. Nah, ini juga sama di sini pemetaan hubungan ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi intinya kalau kita ingin menghubungkan antara satu table dengan table yang lainnya, mudahnya kita tinggal
menempatkan primary key ya di table yang ini sebagai contoh ya departemen ke si employees nih teman-teman nih. Ya, jadi PK-nya ini dimasukkan ke sini ya. Nah, ini dengan FK2-nya di sini, ini departemen ID, dia merujuk ke primary key yang ada di dalam table departemen ya. Jadi ini merefer ke table departemen. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau di fisik itu harus teman-teman ini ya, harus foreign key dan primary key-nya itu harus dibuat ya teman-teman ya, karena kita akan menghubungkan yang namanya relasi teman-teman. Jadi kalau relasinya tidak dibuat itu akan sangat riskan nanti ya kalau kita tidak membuat foreign key untuk menghubungkan atau membuat relasi antara satu table dengan table yang lainnya. Oke ya. Nah, oke, ini contoh lainnya lagi ya teman-teman ya. Ini opsionalitas. Jadi kalau opsionalitas ini dia tidak harus diisi, boleh ya, tidak harus diisi, boleh. Di sini contohnya adalah musician dan band gitu ya. Belum tentu semua musician itu punya band gitu ya. Bisa aja dia solo karir ya. Itu bisa terjadi. Tapi di sini bisa kita lakukan relasi ya, tapi sifatnya opsional. Jadi boleh diisi, boleh enggak untuk si kolom yang jadi relasinya yang merefer ke table yang di refer ya. Contohnya band di sini. Ya, itu boleh aja. Oke. Kemudian di sini ini ya teman-teman ya, memperlakukan hubungan non transferabilitas. Nah, ini juga sama ya, intinya konsepnya sih sama ya kalau di dalam di dalam relasional untuk implementasinya. Yang penting ada primary key dan ada foreign key-nya ya yang teman-teman bikin. Oke, nah ini yang dilarang oleh Oracle ya teman-teman ya. Hubungan yang dilarang dipetakan ke kolom foreign key di banyak sisi, sama seperti hubungan one to many lainnya. Nah ya, ini kemudian dalam hal ini kolom foreign key memainkan peran ganda karena juga merupakan bagian dari kunci utama. Nah, usahakan ini kan ya teman-teman ya, jangan dipakai ya untuk foreign key, dia khusus sebagai foreign key saja, tidak bertindak sebagai sebagai ini ya, sebagai ini kan kandidat primary key ya teman-teman ya. Nah, jadi yang menjadi primary key berbarengan dengan primary key yang lain ya, itu usahakan dihilangkan. Oke, nah ini yang dilarang ya teman-teman ya. Nah, ini usahakan jangan seperti ini, dia jadi sebagai primary key dan foreign key sekaligus. Usahakan jangan dilakukan seperti itu ya. Oke, ini yang cascade-nya. Nah, ini ya, ini ya teman-teman ya. Contoh UID kamar terdiri dari nomor kamar, suite, number, nomor lantai, dan ID gedung. Nah, ini hubungan yang salah satu contoh ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita akan coba melakukan yang namanya di sini proses pemodelan pemetaan dari bentuk abstraknya, dari bentuk analisanya IRD ke model fisik gitu ya. Nah, ini kita harus juga perhatikan untuk foreign key ya teman-teman ya. Foreign key tadi ya tidak diperbolehkan dia menjadi primary key di tempat lain. Nah, itu kita usahakan seperti itu. Oke, nah ini nanti teman-teman bisa lihat ya di sini ya, hubungan yang dilarang cascade. Nah, ini ya, ini diusahakan jangan digunakan ya teman-teman ya.
Oke, kemudian ini juga sama ya, masih dalam bentuk cascading. Oke, kemudian nah ini banyak many to many ya. Nah, kalau many to many nanti kita akan bikin satu buah tabel bantuan ya teman-teman ya untuk mengatasi many to many, karena di dalam relational database itu biasanya menggunakan one to many saja teman-teman ya. Nah ini juga one to one ini juga sama, tapi one to one ini bisa kita handle ya teman-teman ya dengan menyeting sama-sama sebagai primary key, itu bisa kita lakukan. Oke. Nah ini memetakan hubungan satu ke satu one to one. Nah ini one to one gampang ya teman-teman ya, tinggal kita bikin aja ya, asalkan dia bukan sebagai primary key. Oke, nah ini optional ya, satu ke satu opsi. Jadi boleh kita gunakan, boleh tidak. Kemudian ini masih optional satu ke satu ya. Nah ini apa namanya akan kita coba nanti di pertemuan berikutnya ya untuk coba-coba ngoprek si Apex ya, Application Express. Oke, ini masih ya aturan bisnis untuk optional satu ke satu ya teman-teman ya. Oke, ini satu ke banyak booster pemetaan. Nah ini juga sama ya, booster pemetaan seperti ini. Ujung-ujungnya kalau kita lakukan implementasi ke dalam database itu dia menggunakan ini juga ya teman-teman ya, menggunakan yang namanya foreign key dan primary key. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke, itu ya, itu yang 9.3 ya teman-teman ya, 9.3. 9.2 nya kita udah ya, 9.2 nya udah, 93 kita udah ya, 93 udah, yang terakhir ya teman-teman ya 94 ini sama sih sebenarnya ya teman-teman ya, tapi dia di sini ke pemetaan subtype. Nah ini anak dari kelas ya teman-teman ya. Nah ini untuk subtype ini sama aja ya teman-teman ya, kita biasanya akan dibantu juga dengan menggunakan tabel-tabel seperti ini dulu gitu ya, tabel-tabel seperti ini baru sebelum kita implementasikan masuk ke dalam si SQL-nya. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi employee ini punya anak ya teman-teman ya, full time dan part time. Nah biar caranya kita bisa mengakses ya untuk full time dan part time ini, kita akan bikinkan tabelnya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi tidak lagi yang namanya terpisah-pisah ya teman-teman ya. Di sini dia walaupun dia konsepnya di sini sebagai anak, tapi tetap ya untuk implementasinya dia menjadi tabel tersendiri ya teman-teman ya, tabel tunggal gitu ya, tidak terinikan, tidak tidak dihapus oleh si Oracle ya, bahwa ada ininya ini teman-teman ya, akan ada tipe super type ya, yang tadinya anak dia akan menjadi inian kelas yang ini ya, akan menjadi kelas tersendiri atau tabel tersendiri ya. Nah ini contohnya ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca di sini ya teman-teman ya. Jadi intinya sih sama ya, dia subtype atau double type itu dia akan tetap di situ ya teman-teman ya. Jadi akan tetap, maksudnya akan dibikinkan tabelnya masing-masing kayak gitu ya. Oke, nah ini juga ya, kalau mau memodelkan sebagai busur itu juga boleh teman-teman gunakan. Oke, nah ini materi untuk pertemuan ke-12 ya teman-teman ya. Nanti untuk lebih lengkapnya ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan ketika di WhatsApp group ya, kita bisa diskusikan situ juga ya. Oke.
Mungkin ini dulu yang bisa saya sharing ya teman-teman ya terkait dengan Apex ya. Nanti ini kita akan banyak juga gunakan di sini. Kemudian materi-materi dari section 91 sampai 94 ya. Nah, itu yang akan kita coba gunakan. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih banyak.